Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Kapolres Sumbawa Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Dandim 1628 Sumbawa Barat atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Rois Surya, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Ketua Tanfiziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumbawa Barat, Organisasi Forum Kesejahteraan Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, tamu undangan dan hadirin yang sama-sama kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa tamami iddatil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bersilaturahmi pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua akan termasuk ke dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul hisab kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Acara penutupan kegiatan Sumbawa Barat bersolawat dalam rangka memperingati Hari Santri, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Hari Jadi Kabupaten Sumbawa Barat ke-17, Rabu 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan 18 November 2020 dimulai. Dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita simak lantunan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholat pada yang akan disabawakan oleh Ananda Aita Safira Dewi. Nanti kasih kirim ibu bisa. Nanti nyalakan itu gimana? Kirim ibu soalnya kan nanti seperti akan ibu bisa sana. Oh iya. Tapi sih terserah kalau misalnya angkat. Kalau kamu misalnya ikut ini nanti ya saya juga angkat itu. Nanti gue kirim juga. Kirim berapa? Ada sih di sini. Satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم. Marilah kita bersalawat badan bersama-sama. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan March Subhanal Waton oleh pelajar SMP Negeri 3 Taliwang. Hadirin dimohon berdiri.
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Mufti Imam Suyanto, SPDI MP. Pada beliau, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semua. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah naqra'ul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وحقق إيماننا وارفع درجتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا حسنا واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما حسنا مباركا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia oleh Bapak Syamsul Hidayat, SPI, MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan anggota DPRD Sumbawa Barat yang sempat hadir, Bapak Kapolres Sumbawa Barat yang diwakili oleh Bapak Kapakops, yang terhormat Bapak Dandim 1628 diwakili oleh Pak Kapten Bambang ya Pak. Kemudian unsur Forkopimda yang lain yang barangkali sempat hadir, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah juga selaku Mustasyar PCNU Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian yang kami hormati Rai Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat yang dulu Dr. Andus Zulkifli Daud, badan dan badan otonom dan lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PCNU, ada Muslimat NU, ada ISNU, ada Ansor, kemudian Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pak Asisten, Pak Sekwan, Pak Inspektur, Bapak Ibu kepala BPD yang lain. Yang kami hormati pula Bapak Ibu guru dan peserta lomba bersalawat dan berjanji yang sempat hadir. Singkatnya para hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat menyampaikan terima kasih atas kedatangan kesediaan Bapak Ibu untuk memenuhi undangan kami. Dapat kami sampaikan bahwa kegiatan ini adalah satu rangkaian dari kegiatan yang telah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Jadi kita awali kegiatan Sumbawa Bersalawat ini pada tanggal 28 Oktober yang lalu dengan pembukaan. Kemudian diikuti dengan lomba-lomba. Ada lomba bersalawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat. Kemudian ada juga lomba berjanji bagi kelompok-kelompok berjanji yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillah kegiatan tersebut telah diikuti oleh 420 orang yang terdiri dari 380 peserta bersalawat dan 40 orang peserta lomba membaca berjanji. Dari jumlah tersebut itu berasal dari 19 sekolah SMP SMA yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, dan ada 4 kecamatan yang mewakili kelompok berjanjinya pada kegiatan itu.
Kemudian kami juga atas nama panitia secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Taliwang dan Bapak Ibu guru dan peserta dan siswa-siswa yang ada di SMA 1 Taliwang karena telah ikut berkontribusi. Ini Malai di depan ini adalah hasil kreasi dari siswa SMA 1 Taliwang. Nanti sebagai bentuk penghargaannya, panitia akan menyeleksi, akan mengambil 3 Malai terbaik yang akan diberikan hadiah oleh panitia. Sekarang akan dibuka dari acara. Kemudian kami atas nama panitia juga mengharapkan setelah lomba-lomba itu selesai, kami harapkan tidak berarti bahwa kegiatan-kegiatan bersolawat, membaca barzani juga selesai. Kami harapkan setelah ini kegiatan bersalawat, berzikir kita menjadikan kebiasaan kita yang baik yang kita praktekkan setiap saat di lingkungan kita, di rumah, di masjid, di sekolah-sekolah. Itu harapan PCNU sehingga pada akhirnya kita berdoa berharap semua Kabupaten Sumbawa Barat dapat menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebagaimana yang kita harapkan bersama. Terakhir, panitia menghimbau terutama kepada adik-adik sekolah karena ini masih kita dalam suasana Covid untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, ya. Di belakang terutama itu mohon untuk tertib ya, jaga protokol Covid karena di sini kita masih dalam suasana Covid. Barangkali itu yang panitia dapat sampaikan, dapat laporkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan parade sholawat yang akan diawali oleh sholawat Nahdiyah yang akan ditampilkan oleh ibu-ibu pengurus cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat. Dilanjutkan dengan penampilan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumbawa Barat dengan sholawat pilihan Man Anan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Sholatul Bisalamil Mubin yang akan dibawakan oleh pelajar SMP Negeri 1 Taliwang. Kemudian akan kita saksikan penampilan terakhir nanti dari Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Sumbawa Barat dengan salawat pilihan Ya Hanan. Hadirin yang berbahagia, kita beri tepuk tangan yang meriah dulu. Inilah persembahan keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat. Parade sholawat. Selamat menyaksikan. Nahdlatul Ulama yang kita kenal dengan sebutan NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dengan tujuan untuk menegakkan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah di Nusantara, mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya, dan melakukan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa, serta mengangkat harkat dan martabat manusia. Dalam perjalanan sejarah tercatat perjuangan para kiai dan santri NU merebut kemerdekaan.
ketika bangsa ini terpuruk dalam genggaman penjajah, sakit menahan lapar dan dahaga, tertekan di bawah ancaman dan ketakutan, derayan air mata, darah yang tertumpah sampai berjuta-juta nyawa melayang karena kebiadaban penjajah. Anak-anak yang menangis karena kehilangan orang tuanya, istri kehilangan suaminya, para ibu meratap kehilangan anak-anaknya. Harga diri bangsa ini dicabik-cabik, kehormatannya dicampakkan pada sampah yang tidak berarti. Harta bangsa ini telah memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Penjajah tak mau hengkang dari negeri ini. NU bangkit, Nahdlatul Ulama bangkit, para kiai membakar semangat jihad santrinya untuk bangkit membela tanah air. Resolusi jihad pun dikeluarkan pada tanggal 22 Oktober 1945. Membela tanah air hukumnya wajib bagi setiap orang. Maka menggemalah suara takbir di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para kiai dan santri maju berperang mengangkat senjata, membela kehormatan bangsa, mempertahankan kemerdekaan NKRI. Dan pada puncaknya terjadilah perlawanan arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945 sehingga terjadi pertempuran dahsyat yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Surabaya, dan kita peringati sampai hari ini sebagai Hari Pahlawan.
kisah kerinduan seorang sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah menjadi kota yang sangat sunyi. Kaum muslimin tenggelam dalam kedukaan yang panjang. Bilal bin Rabah adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Tiada hari yang dilaluinya tanpa menangis, tanpa air mata. Sampai suatu ketika Bilal datang menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berkata, "Wahai Khalifah, izinkan aku berhenti mengumandangkan azan di kota Madinah. Aku tidak sanggup mengumandangkan azan lagi setelah Rasulullah wafat." Abu Bakar berkata, "Bagaimana mungkin aku akan menurunkan seseorang yang sudah ditinggikan oleh Rasulullah? Apa alasanmu, wahai Bilal?" "Wahai Abu Bakar, ketika Rasulullah masih hidup, tatkala waktu sholat telah datang, maka aku datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, waktu sholat sudah tiba.' Atau Rasulullah yang datang kepadaku dan berkata, 'Wahai Bilal, waktu sholat sudah tiba.' Kami pun pergi ke masjid bersama-sama. Aku naik ke atas menara dan Rasulullah menatapku di bawah menara. Sebelum aku mengumandangkan azan, ku tengok berkali-kali wajah mulia itu, wahai Abu Bakar. Kulihat wajah mulia itu, barulah aku mengumandangkan azan di atas menara. Tapi sekarang, wahai Bilal, sekarang wahai Abu Bakar, tidak ada wajah mulia itu yang bisa aku tatap. Maka izinkan aku berhenti mengumandangkan azan, karena aku tidak akan pernah sanggup." Kau bayangkan saja, wahai Abu Bakar, 5 kali aku melakukannya itu dalam satu hari, dan itu berlangsung berulang-ulang selama hidup Rasulullah. Dan hari ini Rasulullah tidak ada. Aku tidak sanggup, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata, "Baiklah Bilal, kalau memang itu keputusanmu, aku izinkan kami berhenti untuk mengumandangkan azan." إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بالضلق بإذن رب القدس وضع الله عليه وسلم عليه صلى عليه Man ana, man ana, man ana maulaku. Kaifa ma'ahuku, kaifa ma'ahuku. Man ana, man ana.
untuk pergi berhijrah ke kota Syam. Setelah beberapa saat tinggal di kota Syam, pada suatu malam, Bilal bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, "Alangkah keringnya hatimu Bilal, alangkah kering dan gersangnya jiwamu Bilal. Kamu tidak pernah datang menengokku, kamu tidak pernah datang menjengukku Bilal. Alangkah gersang jiwamu." Bilal menangis terseduh-seduh dalam mimpinya. Sampai ia terbangun, dia masih dalam keadaan menangis dan membangunkan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya bertanya, "Wahai Bilal, kenapa aku menangis di tengah malam begini?" "Aku takut, wahai saudara-saudaraku. Aku takut Rasulullah akan meninggalkanku. Aku takut Rasulullah tidak mengenaliku nanti di akhirat." Beliau mengatakan, "Betapa keringnya hatiku, betapa gersangnya jiwaku." Bilal terus saja menangis di tengah malam ini. Saudara-saudaranya berkata, "Bilal, mungkin sudah saatnya engkau pergi berziarah ke makam Rasulullah di Madinah." Maka tanpa pikir panjang, Bilal pergi mengambil untanya dan memacunya ke arah Madinah. Dia tidak merasakan panasnya siang hari, dia tidak merasakan dinginnya malam hari. Air matanya berderai-derai sambil terus memacu untanya sampai ia memasuki gerbang Madinah. Di setiap pojok kota Madinah yang dia lihat hanya wajah Rasulullah. Di setiap bangunan-bangunan sudut Madinah yang dia lihat hanya wajah Rasulullah. Bilal menangis terseduh-seduh. Ia berlari ke makam Rasulullah dan ia pun jatuh tersungkur di depan makam Rasulullah. Dengan suara parau Bilal berkata, "Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah." Kemudian dia merasakan pundaknya ditepuk oleh seseorang. Ia bangun dan menoleh, ternyata itu adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. "Bilal, engkau telah kembali kepada kami. Apa gerangan yang membawamu kembali ke Madinah?" "Aku takut, wahai Abu Bakar. Aku takut Rasulullah meninggalkanku. Aku takut Rasulullah tidak mengenaliku di akhirat." Beliau mengatakan, "Hatiku kering, jiwaku gersang." Bilal terus menangis. Abu Bakar kemudian menenangkannya. "Bilal, air mata karena kerinduan kepada Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Air mata yang mengalir karena kerinduan kepada Rasulullah akan mengantarkanmu ke telaganya Rasulullah di surga nanti." Lalu dua orang anak kecil datang berlari menghampiri Bilal. Kakek Bilal sudah datang. Dia adalah Hasan dan Husain cucu Rasulullah. Bilal menatap wajah Hasan yang begitu mirip dengan Rasulullah. Bilal menatap kaki Husain yang begitu mirip dengan kaki Rasulullah. Dipeluknya erat Hasan dan Husain dan dia mencium wangi Rasulullah pada kedua cucunya itu. Kakek Bilal, maukah kakek Bilal mengumandangkan azan lagi untuk kami? Maka Bilal pun menyeka air matanya dan berkata, "Baiklah, kakek Bilal akan mengumandangkan azan lagi."
Seluruh kaum muslimin berkumpul di masjid menunggu suara merdu dari Bilal bin Rabah. Datanglah Bilal ke dalam masjid dan langsung naik ke atas menara. Kemudian Bilal membuang pandangannya ke arah mana Rasulullah biasa berdiri, tapi tidak ditemukannya wajah mulia itu di sana. Bilal pun mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar suara Bilal, berguncang bahu Bilal. Seluruh kaum muslimin di dalam masjid itu menangis terseduh-seduh. Para wanita yang berada di rumahnya keluar ke dekat masjid. Mereka berteriak, apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Tidak. Itu hanya suara azan dari Bilal bin Rabah. Mereka pun ikut menangis. Lalu Bilal pun melanjutkan azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Suara Bilal terhenti. Bilal jatuh lumpuh dan pingsan. Bilal tidak sanggup melanjutkan azannya. Dan ketika dia terbangun dari pingsannya, Bilal berkata, wahai Abu Bakar, aku tidak sanggup melanjutkan azan ini. Lanjutkanlah oleh orang lain. Dan azan pun akhirnya dilanjutkan oleh orang lain. Dan hari ini kita Bapak Ibu sekalian, sebesar apakah cinta kita kepada Rasulullah? Sebesar apakah kerinduan kita kepada Rasulullah? Apakah cinta dan rindu kita sebesar cinta dan rindunya Bilal bin Rabah? Berapa kali lisan kita ini bersolawat kepadanya? Sudahkah lisan kita, mata kita, tangan dan kaki kita meniru seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau adalah manusia paripurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teladan bagi sekalian umat manusia.
sambutan Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama dirangkaikan dengan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ketua Rois Surya Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Diaguru Haji Zulkifli Daud. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ketua DPR Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang mewakili, Pak Sekda, seluruh pimpinan daerah Kabupaten Sumbawa Barat, hadirat tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini menjelang siang kita bersama-sama bermuajah bertemu muka dalam rangka penutupan hajat kami KSD Bersalawat. Alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan kegembiraan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita selalu berselawat kepadanya. Kita selalu meneladaninya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili Ketua Tanfidiyah. Beliau hari ini dua acaranya, yaitu penutupan di sini dan di RW. Tadi malam masih sehat, tadi pagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau selaku ketua kita. Amin ya rabbal alamin. Kami dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama ini bentuk bagaimana Jam'iyah ini, kelompok ini memberikan panggung kepada anak didik kita, mengajarkan dia bagaimana bermasyarakat. Dia bukan saja di lingkungan sekolahnya saja, tetapi lewat Jam'iyah ini kita berikan dia panggung. Ini salah satu cara Jam'iyah ini, pimpinan Nahdlatul Ulama di daerah ini berkomunikasi dengan segala unsur, dengan segala umur. Ini bentuk pengabdian Nahdlatul Ulama, pengurus harian Nahdlatul Ulama yang kebetulan ketua hariannya itu adalah Dr. W. Musafir, Haji Musafir. Ini bentuk anak-anak kita diberikan panggung bersosialisasi dengan masyarakatnya. Maka sayogianya saya berterima kasih. Kami berterima kasih, pengurus daerah ini berterima kasih kepada panitia yang telah berusaha bagaimana mengatur acara ini dalam suasana COVID-19. Tapi acaranya sukses dan sudah memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan
protokol kesehatan itu. Saya masuk tadi, saya cuci tangan, saya tidak tahu bagaimana cara membuka kerannya. Subhanallah, ini kreasi. Sebelah kiri kakinya injak bawah, buka keran air, sebelah kanan buka kerannya sabun. Subhanallah, ini terima kasih kami atas nama pengurus daerah Nahdlatul Ulama. Ini bisa di-share ini, luar biasa ini. Tampilannya di pelakon ini, saya menitikkan air mata. Pak Ketua DPR sudah sempat tepuk tangan, dia HP-nya terus menyala. Dipantau ini luar biasa acara ini. Kalau dimasukkan ke Facebook 3 menit, luar biasa anak-anak ini. Saya dan itu yang terakhir itu yang gemuk itu, yang waktu dibilang bobo, makanya luar biasa. Alhamdulillah. Ini sekali lagi terima kasih atas partisipasi semuanya, panitia sukses ini acaranya ini. Lapangan ini kemuliaan dengan kita bermolek, kita bersolat. Terima kasih yang berbahagia. Demikian sambutan saya yang mewakili pengurus daerah. Sekarang saya ceramah. Ganti desainnya. Sebenarnya saya ini isi ceramahnya nggak panjang-panjang. Tadi siapa namanya Ibu itu? Boleh juga berkolaborasi dengan saya nanti kalau ada ceramah yang agak besar di alun-alun nanti. Itu bagus itu, luar biasa. Ini anunya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia baginda Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, beliau sudah mempunyai sifat-sifat yang luar biasa. Sebelumnya ada sifat diberi Rasulullah itu di dalam kitab-kitab sebelumnya yang bernama Ahmad. Diberitahu kita kabar-kabar gembira akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad. Di lingkungan keluarganya beliau dipanggil Abul Qasim. Di komunitas kaumnya dijuluki Al-Amin. Di dalam Al-Quran Rasulullah tidak dipanggil namanya, walaupun ada surat Muhammad dalam Al-Quran. Tidak dipanggil namanya oleh Allah. Ya ayuhan Nabi. Kalau nabi-nabi sebelumnya dipanggil namanya langsung. Ya Adam. Hei Adam. Kata Allah. Ini kelebihan Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saudaraku seiman. Ketika diangkat menjadi Nabi dan Rasul, seluruh tugas pokoknya itu adalah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Mana akhlak manusia itu adalah kalau bisa mudah jangan disukarkan. Mana akhlak Rasulullah itu kita harus bersatu padu. Kata jam'iyah saja kita tidak pernah mengerti. Jam'iyah, jamaah itu adalah kelompok yang besar dari kaum muslimin. Jamaah itu juga ashabul Rasulullah. Jamaah jam'iyah itu adalah kelompok ulama mujtahidin yang memberikan fatwa-fatwa hukum. Ini jam'iyah juga disebutnya. Jamaah juga. Jangan sekali-kali kita keluar dari jam'iyah, dari jamaah itu. Bahkan ada suatu hadis dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kalau ada yang saudara karaha benci kepada Amir,
benci kepada pemerintah, hendaklah Anda bersabar. Hendaklah Anda bersabar. Kalau Anda tidak benci kepada pemerintah, benci kepada amir, di hadis diriwayatkan oleh, jangan keluar, bersabarlah, jangan keluar. Karena kalau Anda benci kepada pemerintah, tidak pernah bersabar, maka Anda matinya mati jahiliyah. Jangan sekali-kali kita ini bersatu kita ini semuanya dalam jam'iyah ini. Jangan ada lagi dikatakan hadis at-tafar min ummati rahmah, perbedaan dalam umatku ini rahmat. Enggak. Seluruh anjuran-anjurannya, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Jarang saya itu percaya kepada aku hari era, percaya kepada Allah, dia memuliakan tetangganya, dia memuliakan tamunya. Luar biasa cara kita beriman. Sekarang hari ini Ustadz sulit sekali ketika berbicara di dalil, ataupun kita haram ya halal, haram di dalil. Sudah dikasih tahu dalilnya, Quran ayat 3. Wajah. Kode anakam, lalu kode dulu anak nyaman untuk beli Ustadz, enak sama benar. Apa dosa besar? Tak dewaina bapak sama apa dosa besar? Luka beli dalil, Ustadz buya dalil benar. Para Ustadz kan hari ini. Subhanallah, kreasi anak muda, pintar-pintar, buka YouTube-nya, buka Google-nya. Subhanallah, mengerti anak-anak ini. Tinggal pengayomannya, pengakuannya. Bagaimana ini? Ini saja kita tidak bisa mengerti. Bagaimana mengertinya ini? Dari sini ke sana. Gofur, ampunan. Siapa yang memberi ampunan? Rabb, Tuhan. Ampunan itu ada kalau ada kebaikan, taibatun. Kebaikan ini ada kalau ada baldah, negara. Negara ini tidak akan ada kalau tidak ada masyarakatnya. Itulah yang di atas ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini saudara musliman siapa? Islam seperti itu, Quran seperti itu mengajarkan yang muda-muda. Quran itu ada hurufnya yang dua hurufnya. Pak Ketua DPR, ada di tangan saya ini ada 2 hurufnya. Ada yang 2 hurufnya, ada yang 3 hurufnya, ada yang 4 hurufnya, ada yang 5 hurufnya. Yang 2 hurufnya Thaha, Yasin, Hamim. Yang 3 hurufnya alif lam mim, alif lam ra. Yang 4 hurufnya alif lam mim ra, alif lam mim shad. Yang 5 hurufnya kaf ha ya ain shad. Apa artinya semuanya? Kode sandi. Subhanallah. Astronot Askina, kalau tidak salah, Jin Un, dia dikirim oleh pemerintah Cina untuk ke luar angkasa, meneliti tentang ilmuwan. Dia mendengar seperti ada yang mengetuk pintu. Setelah pulang, dia mu'allaq. Karena di dalam Al-Quran ada namanya surat At-Tariq, was-samai wat-tariq. Surat At-Tariq itu bintang menutup. Artinya ini saudara muslimat,
terakhir ini Joe Biden dalam satu kampanyenya dia mengutip hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Tangan di sini kekuasaan. Pak Ketua PM dengan kekuasaannya bisa. Kata tangan. Kekuasaan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau enggak bisa. Juga ini. Kalau enggak bisa dengan lidah, kalau enggak ada kekuasaan dengan lidahnya. Kalau tidak bisa juga dengan lidahnya, enggak berani ngomong, bapak enggak berani ngomong kepada anaknya, karena anaknya sudah doktor, sudah profesor. Bagi qalbihi, hendaklah yang ketiga ini dengan hati berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala rintangan, jauhkanlah anak dan kita dari bala seluruh agama, ya Allah. Ini berbeda itu di luar, bukan orang itu memuliakan Rasulullah SAW. Dia meraih suatu kemenangan dalam Pilpres Amerika Serikat. Perhatikan, pernah kita mendengar tidak? La ikhwani la yasrabuna fi hawdi. Saudaraku akan minum di teladaku, apakan suap, apakan rindu dengan mereka. Ya Rasulullah, apakah kami ini saudaramu? Bukan, antum ashabi, kamu ini adalah sahabat-sahabatku. Mana saudaraku ya Rasulullah? Saudaraku adalah kalau aku sudah meninggal dunia, menjauh dariku, dia masih berselawat kepadaku. Siapa saudaranya? Kita hari ini saudara Rasulullah SAW yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Seperti ceramahnya, siapa namanya Ustazah ini? Di sini Bu. Ini tahunan nama sini. Itu betul. Dicinta kita Rasulullah karena sudah jauh 1442 Hijriah dari Rasulullah, masih kita berselawat kepadanya. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita ini selalu dalam keadaan COVID ini Allah memerintahkan kepada kita. Kata Allah, selama kita ini, selama umat ini bersama Rasulullah, tidak aktif, walaupun ada ujian pasti ada batasnya dan bisa kita pikul ujian. Kalau sudah tidak ada Rasulullah, kita banyak berselawat kepadanya. Yang kedua adalah selama ujian ini COVID-19 ini masih ada, maka kita banyak-banyak bertaubat. Baik dari dosa yang kecil sampai dosa yang paling besar. Kita bertobat, mengaku. Tadi dilantunkan man ana pakai Pak Uhibbuhu, saya puta ya Rasulullah. Pakai Pak Uhibbuhu, bagaimana saya mencintai Rasulullah? Pelihara 5 waktu sama, pelihara 5 waktu, pelihara salawat sama 2 kali sepetang selama diwajibkan. Sungguh sekali, pelihara itu anak-anakku sekalian, kita semuanya pelihara itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan tahu Rasulullah itu mana umatnya, dan kita ini menjadi saksi umat-umat sebelumnya. Berani menjadi saksi, berani karena tandanya umat itu beriman min asari wudu, dari bekas dia berwudu, itu tanda umatnya dari Muhammad dikemuliakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Dr. Andes Diego Haji Zulkifli, kami haturkan jazakumullahu khairan katsira.
sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, sekaligus menutup dengan resmi seluruh rangkaian kegiatan Sumbawa Barat bersolawat. Kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Aziz MSH dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua KSAM PCSU Kabupaten Sumbawa Barat, para Muhtasar, Badan Tanfizia, Badan Otonom yang lainnya, Pengurus Besar NU Kabupaten Sumbawa Barat, yang mewakili Kapolres, mewakili Pak Dandim, para asisten, Pak Inspektur, Pak Sekwan, Ketua Dharma Wanita, anak-anakku, para siswa-siswi di Kabupaten Sumbawa Barat yang hadir di tempat ini, hadirin hadirat yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah senantiasa kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia yang disampaikan kepada yang dirahmatkan kepada kita sekalian. Pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad dan penutupan acara lomba bersalawat, KSB bersalawat dan lomba bersanji C Kabupaten Sumbawa Barat. Bapak Ibu kami hormati, rencana pelaksanaan lomba yang dilaksanakan oleh PCSU Kabupaten Sumbawa Barat ini sedianya sudah lama direncanakan. Akan tetapi karena ada pandemi COVID-19, kegiatan ini sempat tertunda berkali-kali. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu sudah dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan penutupan dan sekalian melaksanakan Maulid Nabi dan penutupan KSB bersalawat dan lomba bersanji yang dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Sumbawa Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu sebagai generasi Kabupaten Sumbawa Barat, kita ingin meninggalkan cerita, ingin meninggalkan sebuah karakter kepada generasi muda Kabupaten Sumbawa Barat. Oleh karenanya PCNU Kabupaten Sumbawa Barat melakukan atau berkiprah dalam rangka memajukan generasi emas Kabupaten Sumbawa Barat itu melalui beberapa kegiatan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu kegiatan KSB bersalawat dan lomba bersanji. Itu yang baru saja dilakukan. Dan kedepannya kami berharap supaya bukan hanya lomba ini saja yang dilakukan, dan tetapi mungkin saja lomba pembacaan bersanji, kemudian lomba bersarakal tingkat dusun ke tingkat desa. Karena kalau tidak kita memulai dari sekarang, maka ini tidak menutup kemungkinan akan tergerus oleh perkembangan zaman. Oleh karena itulah generasi NU Kabupaten Sumbawa Barat bertanggung jawab untuk melestarikan budaya bangsa dan melestarikan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Tidak ada yang abadi di dunia ini.
karena dunia ini adalah sebuah cerita. Oleh karena itulah, maka isilah cerita dalam kehidupan kita. Itu disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oleh karena itulah tantangan kita ke depan, mari kita mengisi, mari kita melestarikan budaya bangsa, kemudian melestarikan ajaran apa yang telah disampaikan oleh Hasyim Asy'ari yang barusan kami sampaikan. Bapak Ibu kami hormati, barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah berkiprah dalam rangka melestarikan, dalam rangka melaksanakan KSB bersalawat yang baru-baru ini telah dilaksanakan. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Dewan Juri tentang pemenang lomba bersolawat dan lomba membaca berjanji dan penyerahan hadiah kepada masing-masing pemenang. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Mufti Imam Suyanto. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sumbawa Barat Bersolawat nomor 001 Panitia Lomba Solawat dan Berjanji garing PCNU garing KSB garing 11 garing 2020 tentang penetapan juara dan besaran hadiah lomba bersolawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat dan lomba membaca berjanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat. Menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Sumbawa Barat Bersolawat tentang penetapan juara dan besaran hadiah lomba bersolawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat dan lomba membaca kitab Al-Barzanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat. Kesatu, menetapkan juara lomba bersolawat tingkat SMP se-Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, menetapkan juara lomba bersolawat tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini. Ketiga, menetapkan juara lomba membaca berjanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran ketiga keputusan ini. Keempat, menetapkan besaran hadiah lomba bersolawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat dan lomba membaca berjanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 keputusan ini. Kelima, menetapkan juara favorit dan besaran hadiah juara favorit lomba bersolawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat dan lomba membaca berjanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 keputusan ini. Kelima, keenam, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Taliwang pada tanggal
13 November 2020. Panitia pelaksanaan kegiatan Sumbawa Barat bersolawat, Ketua Samsul Hidayat SPI MSI, cap ditandatangani Sekretaris Wahyudi Esos. Lampiran 1, keputusan Panitia Pelaksanaan Sumbawa Barat bersolawat nomor 001, Panitia Lomba Bersolawat berjanji garing PCNU garing KSB garing 11 garing 2020 tanggal 13 November 2020 tentang penetapan juara dan besaran hadiah lomba bersolawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat dan lomba membaca barzanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat. Juara lomba bersolawat tingkat SMP sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat. Nomor kelompok nilai peringkat juara. Nomor 1 SMPN 1 Taliwang. Nilai 546, peringkat juara ke-1. Nomor 2 SMPN 3 Taliwang dengan total nilai 540, peringkat juara kedua. Ketiga SMPN 1 Maluk dengan total nilai 539, peringkat juara ketiga. Keempat MTSN 1 Sumbawa Barat dengan total nilai 537, peringkat juara harapan ke-1. SMPN 1 Brangene dengan total nilai 534, peringkat juara harapan kedua. MTSN 2 Sumbawa Barat dengan total nilai 531, peringkat juara harapan ketiga. Juara lomba bersolawat tingkat SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat. Nomor kelompok nilai peringkat juara. Nomor 1 MAN 1 Sumbawa Barat dengan total nilai 573, peringkat juara ke-1. Kedua SMAN Sekongkang dengan total nilai 530, peringkat juara kedua. Ketiga SMAN 1 Taliwang dengan total nilai 526, peringkat juara ketiga. Keempat SMKN 1 Brangene dengan total nilai 525, harapan ke-1. SMAN 1 Brangrea dengan total nilai 496, peringkat juara harapan kedua. Keenam MANW Jorok Tiram dengan total nilai 489, peringkat juara harapan ketiga. Juara lomba membaca barzanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat. Nomor kelompok nilai peringkat juara. Nomor 1 Kecamatan Brangrea dengan total nilai 282, peringkat juara ke-1. Nomor 2 Kecamatan Taliwang, total nilai 267, peringkat juara kedua. Ketiga Kecamatan Brangene, total nilai 264, peringkat juara ketiga. Yang keempat Kecamatan Pototang, total nilai 254, peringkat juara harapan ke-1. Besaran
hadiah lomba bersolawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat dan lomba membaca barzanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat. Juara 1 besaran hadiah 2 juta rupiah. Juara 2 besaran hadiah 1.750.000 rupiah. Juara ketiga besaran hadiah 1.500.000 rupiah. Harapan ke-1, kedua, dan ketiga besaran hadiahnya masing-masing 1 juta rupiah. Juara favorit dan besaran hadiah juara favorit lomba bersolawat tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat se-Kabupaten Sumbawa Barat dan lomba membaca barzanji tingkat Kabupaten Sumbawa Barat. Juara favorit SMPN 1 Atap Pototano, besaran hadiah 500.000 rupiah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemenang untuk maju ke depan, yang pertama dimulai dari SMP, tingkat SMP. Silahkan yang mewakili dari masing-masing yang tadi sudah disebutkan, juara 1 sampai dengan harapan ketiga. Juara 1, 2, harapan 1, 2, dan 3. Untuk penyerahan hadiah untuk pemenang lomba tingkat SMP sederajat, kami persilahkan, kami mohon berkenan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat didampingi oleh Bapak Sapnudin Deni, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk penerimaan hadiah, kami mohon untuk didampingi oleh pembinanya, perwakilan siswanya dan pembinanya.
kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat beserta Pak Saprudin anggota Dewan, kami aturkan banyak terima kasih. Untuk selanjutnya para juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 tingkat SMA silakan untuk maju ke depan. Yang mewakili bersama dengan pembinanya. Yang pertama untuk AN 1 Sumbawa Barat juara 1, SMAN Spongkang untuk juara 2 berurutan. Dan yang ketiga SMAN 1 Taliwang. Selanjutnya juara harapan 1 SMKN 1 Brangenge dan juara harapan kedua SMAN 1 Brangrea dan juara harapan ketiga MANW Jorok Siram. Untuk penyerahan hadiah kepada pemenang lomba bersolawat tingkat SMA dan sederajat, kami mohon kesediaan Ketua Majelis Syuriah Nahdlatul Ulama Bapak Dr. Andes Guru Haji Zulkifli Daud didampingi Bapak Dr. Andes Mulyadi MSI, perwakilan pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sumbawa Barat. Ya, juara 1 MAN 1 Sumbawa Barat. Juara 2 SMAN Spongkang. Dan juara 3 SMAN 1 Taliwang. Juara harapan 1 SMKN 1 Brangenge. Juara harapan 2 SMAN 1 Brangenge. Dan yang terakhir juara harapan ketiga MANW Jorok Siram.
silakan untuk atur posisi untuk perfotoan.